Hai sahabat Semansik, senang sekali nih hari ini saya Dian Sari kembali menyapa sahabat Semansik semua yang ada di rumah. Tentunya kali ini dalam acara bincang-bincang bareng warga Semansik. Nah, seperti yang sahabat Semansik lihat di sebelah saya sudah ada dua gadis cantik. Mereka adalah para siswi dari kelas 12 dan mereka ini baru saja menyelesaikan ujian karya tulis ilmiah, di mana ujian karya tulis ini menjadi syarat untuk mereka akan mengikuti ujian sekolah nantinya. Nah, untuk tema bincang-bincang kita kali ini masih terkait dengan karya tulis ilmiah yang mereka buat. Jadi untuk kira-kira apa saja, bagaimana proses penyusunan karya tulis ilmiah yang mereka buat, hari ini kita akan bincang-bincang bersama mereka berdua tentunya. Nah, buat kalian semua jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis. Dan tentunya jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Nah, supaya jangan berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai bincang-bincang kali ini. Selamat siang anak berdua. Selamat siang Ibu. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh terkait karya tulis ilmiah ya, Ibu ingin kalian memperkenalkan diri dulu. Oke, baik, perkenalkan nama saya Maria Ingriani Turito Agae, biasanya dipanggil Ingrid. Saya siswi kelas 12 bahasa. Perkenalkan, nama saya Melani Lede, saya biasa dipanggil Melan. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1. Oke, terima kasih Inggi dan Melan. Kalian mewakili teman-teman kalian ya untuk sedikit bercerita atau membagi pengalaman kalian terkait penyusunan karya tulis ilmiah itu ya. Oke, karya tulis ilmiah. Kira-kira tahun ini judul apa nih yang kalian ambil? Dari Inggit, kemudian Melan ya. Judul dan kira-kira latar belakang apa yang membuat kalian, oh saya mau mengambil judul ini nih untuk karya tulis saya. Silakan. Oke, baik Ibu. Judul tahun ini yang saya ambil yaitu penerapan kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga medis di instalasi rawat inap Rumah Sakit Santo Carolus Borromeus. Ya, silakan Melan. Oke. Baik, judul yang saya ambil tentang pengaruh konsentrasi garam terhadap pH tanah. Oke, kira-kira nih latar belakang kalian mengambil judul itu apa? Kalau dari saya Ibu, latar belakangnya itu pasti kita tahu tentu saja di setiap rumah sakit itu pasti sudah ada APD-nya yang digunakan untuk setiap perawat. Tentu saja semua perawat pasti harus memakai pakaian APD tersebut karena dengan diri perawat tersebut pasti akan melindungi dirinya dengan virus-virus yang diterkena oleh pasiennya. Oke, kalau Melan? Saya mengambil judul ini karena di sekitar rumah saya itu banyak sekali pertanian. Nah, pertanian pasti memiliki kendala dalam kesuburan tanah, di mana dalam meningkatkan kesuburan tanah pasti ada faktor yang memicunya. Nah, maka dari itu saya mengambil penelitian ini untuk membagi edukasi mungkin bagi petani-petani bahwa ternyata garam juga memiliki fungsi dalam meningkatkan kualitas tanah. Oke, jadi dari Inggit tadi tentang APD ya. Ya, Ibu. Jadi memang kalau di rumah sakit itu pemakaian APD itu sangat penting ya. Iya, sangat. Jadi dari itu Inggit ingin mencari tahu kira-kira seperti apa nih setiap rumah sakit dalam menggunakan APD khususnya para perawat ya. Tentunya bukan hanya untuk melindungi mereka dari virus, tapi juga untuk para pasien ya. Oke, kalau Melan tadi yang Ibu dengar konsentrasi garam untuk suburan tanah ya. Ternyata garam juga bisa digunakan untuk menyuburkan tanah ya. Ibu baru tahu ini. Luar biasa. Kemudian nih untuk Inggit ya, kira-kira ada cerita yang tidak bisa dilupakan tidak ketika kamu menyusun karya tulis ilmiah ini? Pasti ada lah. Ini kan baru pertama kali ya, baru pertama kali membuat karya tulis, oke? Baik Ibu, cerita yang berkesan dalam menyusun karya ilmiah ini yaitu setiap kali saya menyusun karya ilmiah ini pasti ada bantuan dari teman-teman, dari guru, wali kelas,
guru penguji serta guru pembimbing. Dari situ saya mengambil sebuah kisah cerita bahwa kita tidak pernah sendiri, tapi kita tetap mempunyai orang di belakang kita untuk mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Iya, kira-kira ada hal yang berkesan tidak ketika menyusun ini? Oh, ada mungkin pas ngeprint lupa halaman yang satu kah atau bagaimana? Mungkin ada yang sangat berkesan yang tidak bisa dilupakan dari cerita penyusunan ini? Oh, kalau itu Ibu, yang berkesan itu pada saat print di tempat print itu, pada saat saya mengasih flashnya untuk ke kakak yang untuk mau print, itu kakaknya itu mau print ini printnya itu salah Ibu. Jadi saya memberi koreksi kepada kakaknya kalau mau print sesuatu atau orang yang akan mau print di tempat tersebut, sebelum mengambil atau membawa pulang print tersebut harus dicek kembali dulu. Oh, ngeprint ya. Paling tadi hanya feeling loh, ternyata betul tentang ngeprint hasil ini karya tulis. Oh, jadi waktu dibawa ke tempat ngeprint ternyata yang diprint salah dan sudah diambil. Sudah Ibu. Oke, itu pengalaman sekali ya. Oke, kalau Melan, kira-kira ada pengalaman yang tidak bisa dilupakan tidak saat kamu menyusun karya tulis ini? Ya, sebenarnya ada mungkin pengalaman buruk. Pengalaman buruk? Oh, oke, apa itu? Karya tulis saya itu sebenarnya sudah ada, tapi flashnya rusak, jadi harus diketik kembali. Aduh. Nah, jadi 2 hari sebelum ujian KTI itu baru ditulis lagi. Penulisan itu saya mau terima kasih kepada kakak saya yang tercinta. Ya. Kakak atau apa? Kakak ya. Oke. Kita tulis karya ilmiah itu sampai jam ngetik ya? pagi, ngetik. ya. Oke. Ketika sampai jam 4 pagi, sampai mungkin banyak kata yang salah, tapi bisa diperbaiki lagi. Oke, sudah selesai tapi flashnya rusak. Ibu juga pernah mengalami itu dan betul-betul menyakitkan sekali ya. Oke, sabar ya Melan, tapi sudah terlewati semuanya ya. Kemudian kira-kira ada kendala tersendiri dalam penyusunan ini, mungkin guru pembimbingnya yang kurang proaktif atau mungkin mungkin bisa diceritakan? Tapi menurut Ibu guru pembimbingnya itu pasti ini apa ya? Welcome pada kita ya. Oke. Kalau dari saya Ibu, untuk guru pembimbing itu dia terbuka Ibu. Saya berterima kasih kepada Pak Hengki yang selaku guru pembimbing yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan karya ilmiah tersebut dengan tepat waktu. Dari saya Ibu tidak ada kendala sama sekali. Lancar? Lancar Ibu. Oke, dari awal sampai akhir? Lancar. Oh, luar biasa. Kalau Melan sendiri? Kendala yang mungkin saya alami mungkin hanya susah dalam membagi waktu untuk melihat bagaimana pertumbuhan tanaman dengan adanya kegiatan-kegiatan lain selain untuk penelitian karya ilmiah ini. Berarti betul-betul harus diamati ya? Iya. Ada prosesnya sendiri. Kira-kira proses penyusunan itu berapa lama nih kalian ini? Itu. Kalau dari Melan? 2 hari. Kan harus mengamati kan pastinya kan? Pengamatan yang saya buat tuh cuma 7 hari. 7 hari 1 minggu ya? Iya. Kemudian langsung diselesaikan dalam suatu karya tulis begitu? Iya. Oke, kalau Inggit? Sempat ke rumah sakit juga? Ya Ibu, turun langsung, observasi langsung Ibu. Ke rumah sakit? Ya. Wah, ternyata ketika dilihat di rumah sakit, apakah mereka sudah menerapkan sesuai aturan pemakaian APD? Sudah Ibu. Oke, luar biasa ya. Jadi memang tidak mudah ya menyusun karya tulis ilmiah ini ya. Jadi ini pengalaman pertama. Pengalaman pertama, bagaimana menurut kalian? Pengalaman pertama dalam membuat suatu karya tulis itu bagaimana? Perasaan kalian seperti apa? Kalau dari saya Ibu, perasaan saya itu sangat takut karena takut judul saya tidak diterima oleh pembimbing. Yang kedua itu takut karena kata-kata yang sudah dirumuskan dalam KTI tersebut itu tidak sesuai dengan pengamatan saya yang sudah diamati oleh saya sendiri. Kalau dari Melan? Ya mungkin mengesankan. Mengesankan? Ya, mungkin ini awal pertama kali buat KTI, mungkin ini akan jadi referensi untuk mungkin kedepannya perkuliahan dan sebagainya. Oke, Lord. Jadi sangat membantu kita ya untuk kedepannya ya. Menurut kalian penting tidak pembelajaran terkait karya tulis ilmiah ini? Menurut saya sangat penting karena ketika penyusunan
mungkin ada beberapa kesusahan yang dialami karena tidak pernah belajar tentang penyusunan karya ilmiah. Ya, jadi memang tidak salah kalau memang ujian karya tulis ini menjadi salah satu syarat untuk kalian melaksanakan ujian sekolah ya. Karena memang sangat penting dan bisa berguna untuk kalian nanti ketika memasuki masa kuliah. Ya, benar kan? Oke. Kemudian kira-kira ada tidak orang-orang yang terlibat dalam penyusunan karya tulis yang kalian lakukan? Kira-kira itu siapa saja? Mungkin bisa memberikan ucapan terima kasih kepada mereka. Ucapan terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Marcel Tika selaku pembimbing saya, Pak Jonathan Benu sebagai wali kelas saya yang membantu dalam mendorong saya untuk penulisan karya ilmiah ini, dan juga orang tua saya yang membantu dalam material untuk membeli garam contohnya dan sebagainya, dan juga untuk kakak saya yang membantu saya dalam penulisan karya ilmiah ini. Oke, kalau Inggit? Dari saya Ibu, saya berterima kasih yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyelenggarakan karya tulis ilmiah ini kepada kami untuk kelas 3. Terus yang kedua untuk wali kelas saya Ibu Jacqueline yang telah mengarahkan saya ke depan untuk mendorong saya agar karya tulis ilmiah ini dapat berjalan sesuai dengan rencana saya. Yang ketiga kepada guru pembimbing saya Pak Hengki yang dengan caranya tersendiri telah mengoreksi dan mengarahkan saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Yang keempat kepada orang tua saya yang telah membimbing dan membesarkan saya agar sekolah saya bisa berlancar dengan baik. Terus yang terakhir kepada teman-teman saya yang telah mendorong saya agar karya tulis ilmiah ini dapat berjalan dengan baik. Oke, panjang ya ucapan terima kasihnya ya. Oke, sudah dipersiapkan pastinya. Oke, nah tentunya bukan hanya guru pembimbing atau guru penguji kalian saja, wali kelas kalian saja, pastinya semua Bapak Ibu guru di sini sangat mendukung proses penyusunan karya tulis ilmiah untuk seluruh siswa-siswi kelas 12. Apalagi Bapak Kepala Sekolah kita ya yang sangat memberikan dukungan secara moral tentunya ya untuk kalian terus bersemangat untuk menyelesaikan karya tulis yang kalian susun tersebut. Nah, sebelumnya ini Ibu lupa tadi mau menanyakan, kira-kira waktu kalian masuk ke ruang ini ujian, rasanya seperti apa? Kalau dari saya Ibu, dari pribadi saya itu pas masuk ruang ujian itu hati saya pokoknya kayak jantung mau copot Ibu. Jantung mau copot Ibu karena menghadap dengan wali kelas tersendiri dengan pengujinya tersendiri. Karena takutnya saya tidak sesuai, judul saya tidak sesuai. Ya, oke. Kalau Melan? Ya, perasaan saya waktu masuk ruang ujian itu sebenarnya awalnya takut, tapi ketika masuk saya merasa diringankan, tidak diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Jadi selama ujian saya itu berjalan dengan baik. Oke, jadi lancar semuanya ya. Oke, semuanya sudah terlewati dengan baik. Tentunya kami berharap proses ini akan merubah kalian untuk menjadi lebih baik ke depannya, apalagi sebentar lagi akan memasuki masa perkuliahan ya. Oke, baik, kalau begitu yang terakhir nih buat kalian, kira-kira persiapan ujian kalian bagaimana? Minggu depan kalau tidak salah kita akan melaksanakan ujian sekolah ya. Apakah sudah disiapkan dengan baik? Kemudian kira-kira nanti setelah ujian ini apa pesan kalian untuk adik-adik yang saat ini duduk di kelas 10 dan 11? Persiapan untuk ujian mungkin persiapannya sudah baik, sudah disimulasi juga, yang sangat membantu bagi kami untuk ketika nanti ujian. Mungkin pesanan kesan untuk adik-adik kelas 10 dan 11, belajar dengan baik, jangan perbanyak masalah di sekolah. Terus ya belajar dengan baik supaya untuk masuk ke perkuliahan tuh atau dunia pekerjaan lebih gampang lagi dengan nilai-nilai yang baik. Oke. Inggit? Kalau dari saya Ibu, persiapan saya untuk mengikuti ujian sekolah pada hari Senin nanti,
Kalau dari saya baru 90% Ibu. Oh iya, baru karena 90%. Karena belakangan ini kan pasti sudah banyak waktu untuk mengerjakan karya ilmiah karena lupa membaca buku-buku yang lain. Jadi persiapan saya itu baru 90%. Oke, tapi intinya jangan lupa tetap belajar ya, Iya, Ibu. supaya ujiannya nanti lancar. Kemudian mungkin pesan untuk adik-adik. Pesannya untuk adik-adik tetap belajar terus, semangat dalam mengejar cita-citamu. Jangan membuat kegaduhan dan masalah di sekolah dan tetap semangat. Oke, dengar tuh ya pesan dari kakak-kakak kalian. Kalau tidak salah kali ini ujiannya kita menggunakan aplikasi ya? Iya, Ibu. Aplikasi Pijar kalau Pijar, tidak salah ya? iya. Sudah dikuasai kan? Sudah, Ibu. Sudah bisa? Sudah, Oke, Ibu. semangat ya untuk ujiannya ke depan. Semoga apa yang kalian usahakan di sekolah ini bisa berbuah baik ke depannya dan kalian akan menjadi anak-anak yang sukses ke depannya. Amin. Baik, Ibu rasa cukup bincang-bincang kita terkait karya tulis ilmiah. Semoga apa yang sudah kalian kerjakan tadi seperti Ibu bilang bermanfaat ke depannya dan kalian akan menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil dan jangan pernah melupakan sekolah ini tentunya. Nah, sahabat Sumansik, terima kasih telah menonton video kami dan sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe dan sampai ketemu dalam bincang-bincang selanjutnya. Dadah.